Ya, salam Hebrew Kristus dalam Yesus Kristus, Bapa kekal kita. Walaupun kita bilang sedikit, tapi kita adalah para pembelajar. Ya. Yesus berkata bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran pasti memerdekakan kamu. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Ya, kalau kita tidak rajin belajar. Ini kita akan membahas satu topik yang saya pakai istilah Yunani, ya, supaya kita mulai terbiasa dalam menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa perjanjian baru. Ya, perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani koine atau bahasa Yunani umum, bahasa Yunani pasar. Ya. Topik kita adalah Basileia atau kingdom atau kerajaan. Ya, kerajaan diperintah oleh raja. Jadi kingdom di sini kita berbicara tentang wilayah pemerintahan. Ya, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, ya, datanglah pemerintahanmu, datanglah kedaulatanmu, ya. Yang nanti kita akan lihat dalam bahasa Yunani, ya. Tetapi yang kita akan fokus adalah apakah kita sudah menerima Basileia itu, ya, atau masih menunggu Basileia itu. Karena kita seringkali, ya, karena tanpa pengetahuan ya, umatku jadi bodoh karena tanpa pengetahuan. Kita masih doa Bapa kami, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kemudian datanglah kerajaanmu. Ya. Ini kita kayak anak-anak PAUD. Ya, kita hanya bisa menghafal. Ya. Kita hanya bisa ngikut saja, membeo tanpa pengertian. Ya. Kemudian kita tidak periksa kenapa doa Bapa kami diajarkan oleh Yesus. Kenapa? Itu ada alasan biblikalnya. Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Itu karena permintaan dari murid-murid Yesus sendiri ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis mengajarkan doa Bapa kami. Ya. Jadi Yohanes mengajarkan doa kepada murid-murid Yohanes. Lalu si murid-murid Yesus datang kepada Yesus dan minta diajarkan doa seperti yang Yohanes ajarkan kepada murid-muridnya. Lalu jadilah doa ajaran yang populer ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, apakah kerajaan itu yang dalam bahasa Yunani disebut Basileia? Ya. Coba kita ke ayat dulu tuh yang tadi doa Bapa kami, Matius 6, ya.
kalau saya tidak salah ingat ya. Betul nggak? Datanglah kerajaan-Mu. Oke. Apabila kamu, ya, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa kami, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu. Ya, datanglah kerajaan-Mu. Lihat ini, di kerajaan. Ya. Datanglah kerajaan-Mu. Itu dalam bahasa Yunani apa? Coba tolong lihat. Ya, Basileia. Basileia. Ya. Coba klik di ini hasilnya apa? Di nomor strongnya. Ya, ini royalty, rule, kemudian real. Ya. Coba cari kamus yang berikutnya ini di sini Pak. Itu dulu itu ya. Ini yang lain ini coba ke vision atau ya coba ini ke VS Strong. Itu dia punya arti apa tahu? Wow. Ya. Royal power, kingship, dominion, rule, ya. Jangan dihubungkan dengan kata kerajaan fisik ya, yang fisik, kerajaan fisik. Tapi ini sebenarnya berhubungan dengan pemerintahan, ya, otoritas, ya, authority, ya, authority, kewenangan. Ya. Nah, jadi waktu Yesus mengajarkan murid-murid datanglah kerajaan-Mu, itu memang belum datang untuk authority. Ya. Pemerintahan itu belum, dia masih memohon. Ada ayat lagi, mari kita kritis berpikir ya. Yang di sini coba dilihat di cari dahulu kerajaan ya nomor 30 ya. Kerajaan, cari dahulu kerajaan Theos dan kebenarannya di Matius 6 ayat ke atas itu mungkin dapat itu. Nah, di sini saja lihat dan dosa keluar. Ya, Matius 6 ya. Kerajaan Allah serta kebenarannya. 6 ayat 33 ya. Ya, betul ya. Ya. Oke, klik saja di sini. Oke, ya. Nah, perhatikan. Ini cara memulai ini. Kira terbaik supaya jangan lewat ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Theos dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah sampai hari ini kita masih cari-cari itu kerajaan? Kalau saudara baca dari pasal 5, ini adalah dari perikopnya adalah khotbah Yesus di bukit. Ini rangkaian narasinya. Ya. Jadi kalau mundur ke pasal 5, ya ketika orang banyak datang berkumpul, juga murid-muridnya gabung, Yesus ajar begitu banyak ya, tentang kebenaran ya, firman. Dan salah satunya ini ya, carilah dahulu kerajaan Theos dan kebenarannya ya. Jadi kerajaan di sini dipakai Basileia, tetapi kebenaran ini dia pakai Dikaiosune. Coba lihat Basileia dan kebenaran, righteousness. Ini Dikaiosune.
di kayu sungai. Ini, ya, di kayu sungai. Kebenaran yang apa itu di kayu sungai? Kebenaran yang dianugerahkan. Mari kita mikir, bisa nggak kita cari kebenaran yang dianugerahkan? Ya. Kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma itu di kayu sungai. Dengan cuma-cuma dorean, ya, cuma-cuma gratis. Kebenaran di sini adalah kebenaran di kayu sungai. Buka Roma pasal 3 ayat 24 ya. Roma pasal 3 ayat 24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Nah, kalau lihat, dibenarkan ini apa? Dorean. Bukan, di kayu sungai. Maaf, di kayu menoi. Ya, klik sini. Ya, di kayu sungai. Di kayu. Ya, di kayu. Dibenarkan dengan cuma-cuma dorean. Jadi cuma-cuma. Coba klik. Ya, apa namanya itu? A gift kan? Free gift, freely. Ya. Kamu dibenarkan dengan cuma-cuma. Ketika Yesus mengatakan bahwa carilah dahulu pemerintahan dari Theos dan kebenarannya, itu belum terjadi dan tidak mungkin dilakukan. Bisa tangkap ya? Coba mari kita lihat. Kapan itu terjadi? Kapan? Kawanan kalau dari sini ini, ya, kawanan kecil. Ya, kawanan kecil. Oke, di Lukas pasal 6 kalau tidak salah. Ya, Lukas 12 ya. Jangan takut. Ya, oke, klik saja supaya dia bilang. Ya, jangan takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan di doni kamu kerajaan itu. Kalau diperhatikan, ya, Father, ya, Pater, ya, telah give ini do naik atau didoni. Bentuknya apa? Ya, bentuknya aris, telah berkenan. Infinitif, aktif, memberikan kerajaan itu basilia. Bapamu telah berkenan. Ini tolong diperhatikan ini, ya. Ini bahasanya apa nih? Ini, oke, ya. Eudokeo dalam bentuk auris indikatif, ya. Verb auris indikatif. Tolong belajar dikit tentang tenses ya. Jadi kalau verb itu dia sudah dilakukan, sudah lampau, tanpa ada batas waktu lampau itu kapan? Itu auris, kata kerja. Kemudian dia dipakai di
indikatif. Ini suatu bentuk penegasan bahwa memang sudah diberikan. Memang sudah diberikan. Jadi Bapa di surga telah memberikan itu dalam bentuk yang masa lampau yang tidak diketahui. Sudah diberikan. Jadi cari dahulu kerajaan Allah ini adalah bentuk pengumuman umum, ya, universal. Banyak orang yang datang berkerumun, masa itu datang berkerumun bersama murid-murid, lalu Yesus ajar ini, cari dahulu kerajaan. Dia suruh orang-orang Yahudi itu cari dahulu kerajaan. Boleh nggak dicari? Bisa apa ya? Ya. Boleh nggak dicari? Dan kebenaran ini di kayu sunnah. Kebenaran itu adalah dianugerahkan. Boleh nggak dicari anugerah? Tidak. Biar mau basah atau mau koprol lagi, nggak bisa. Jadi dalam kelompok yang lebih kecil, Yesus mengatakan, jangan takut kawan kecil, nggak bisa mau dicari. Begitu. Bisa nangkap ya? Jadi misalnya ini, kawan kecil ini sedikit saja, nggak usah takut, karena Bapamu yang di surga sudah berkehendak untuk memberikan kerajaan itu. Jadi mari kita perhatikan narasi-narasinya. Waktu Yesus ajar doa, datanglah kerajaan, ini permohonan. Ya, datang, ya, kapan dia datang? Yesus belum naik salib, kerajaan belum bisa turun. Kekuasaan belum bisa turun karena di atas salibnya dia mematahkan semua kekuasaan iblis itu. Ya. Dengan matinya Yesus, dia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Di Lukas 10 ayat 19, untuk memerintah wilayah kekuasaan ini, Basileia, kita perlu kuasa. Bisa tangkap ya? Contoh, desa Siamitra, ya, ini wilayah pemerintahan. Ya. Untuk memerintah desa Siamitra diperlukan lurah atau kepala desa yang memegang otoriti, kewenangan atas wilayah kekuasaan. Ya. Jadi Basileia telah diberikan untuk kita, kepada kita. Nah, bagaimana kita bisa memerintah ini? Bisa tangkap ya? Ini orang punya wilayah pemerintahan. Orang mau perintah PKK. Lurah bisa memerintah Siamitra, tentu ada pengukuhan pengangkatan, ya, diberikan wewenang untuk memerintah, baru dia beroperasi. Nah, kalau Tuhan pakai apa? Tuhan atas dasar apa? Oke. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Mari kita baca rame-rame, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini dia dasar hukumnya. Kita punya basileia di dalam kehidupan pribadi, keluarga, semua ada wilayah kekuasaan. Oke, bisa ya? Ya. Dalam perjalanan hidup kita sehari-hari ada wilayah kekuasaan yang harus kita taklukkan. Itu takluk, itu bahasa apa bahasa Yunani-nya. Kita harus menaklukkan, bukan kita mengalahkan, kita menaklukkan. Ya. Alkitab mengatakan kita lebih dari penakluk. Ayo, bahasa Yunani apa? Hipernikal. Hipernikal. Lebih dari penakluk. Kita harus menaklukkan nikau. Ya. Nah, bagaimana kita menaklukkan wilayah pemerintahan kita? Ayo. Modal kita apa? Karena wilayah pemerintahan kita itu ada, bukan cuma orang benar yang ada di sekitar kita, tapi lebih banyak orang munafik yang ada di sekitar kita. Kalau orang jahat sudah dapat tahu, betul kan? Tapi yang paling susah orang munafik. Ini hitamnya enggak, putihnya enggak, dia abu-abu dia. Ya, dia minimalis. Kalau orang-orang yang minimalis begini itu susah sekali mau dapat deteksi. Ya. Aduh, kita nggak santai kalau mana begitu. Ini orang minimalis ini. Lu udah pilihan apa muka pe manis sekali pe fasung, bro, pe gagamar. Mana pe hati, kuri durian kalah. Ya. Ini tipe minimalis. Iblis nyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nah, lalu kita anak-anak Yesus Kristus tersingkir. Padahal Yesus sudah kasih tahu, Bapa sudah berkenan memberikan basileia itu. Ini orang punya wilayah otoritas ini. Kalau sekarang yang itu istilahnya apa namanya, otorita apa di daerah otonom, ya, daerah otonom khusus ya, kira-kira begitu ya. Ya, tambah kata begitu. Orang ini otonom khusus. Ya, Aceh DKI itu otonom khusus. Ya, orang Yesus memberikan wilayah kekuasaan khusus, ya, wilayah operasi khusus. Kita punya wilayah kingdom, ya, basileia. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak tahu mau memerintah wilayah ini pakai apa. Banyak orang Kristen dari babak belur di wilayahnya sendiri. Bulan-bulanan, ya, kasihan gitu. Nah, otoritas itu Yesus sudah kasih. Ingat Lukas 10 ayat berapa tadi? 19.
Sudah dikasih itu dikasih kuasa double power itu untuk apa? Untuk wilayah kerja yang mana? Ya. Jadi diberikan double power, dunamis dan exousia itu dipakai di basileia milik kita yang sudah ditentukan bagi kita. Bapamu yang di sorga telah berkenan memberikan basileia itu kepadamu. Jangan takut kawanan kecil. Ini luar biasa. Coba tolong kembali ke kawanan kecil. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ya. Kawanan kecil di mana? Lukas 12 ayat 32. Ya. Coba lihat itu. Lukas 12 ayat 32. Soalnya nanti klik di sini dia balik. Ya. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu, basileia itu. Bapamu yang di sorga telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Luar biasa. Ya. Jadi di Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Theos dan kebenarannya. Itu ajakan umum. Tapi kalau Yesus bicara kepada murid-murid, jangan takut, Mona. Spesial for Mona. Bisa apa? Bisa apa ya? Bisa ya? Moga-moga ya. Ya. Ini orang pilihan, jangan takut. Ya. Karena Bapamu telah berkenan, berkehendak memberikan kerajaan itu kepada. Kalau kita periksa cari dahulu kerajaan Theos dan kebenarannya, itu periksa bahasa asli, itu kayaknya tidak mungkin. Itu hanya diumumkan saja. Bagaimana memungkinkan kita harus dibenarkan itu? Kan carilah dahulu, carilah lebih dulu kerajaan Theos, basileia, wilayah pemerintahan itu, ya, teritorial itu, dan kebenaran. Tolong diperhatikan, ada kata kai. Bisa tangkap? Seperti Theos adalah roh, barang siapa yang menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini dua syarat yang mutlak dipenuhi. Tidak bisa salah satunya. Carilah dahulu kerajaan Theos dan kebenarannya. Cari akal dia. Ini tidak bisa salah satu saja. Ya, kita tidak perlu cari karena itu kerajaan sudah diberikan. Kebenaran sudah diberikan. Sudah. Nah, kalau kita tidak yakin bahwa kerajaan dan kebenaran itu sudah diberikan, maka kita akan jadi malfungsi. Kita tidak punya fungsi, nggak tahu fungsinya kita apa. Makanya orang Kristen perjalanan iman itu seperti
tahu itu udang, pergerakan udang bagaimana? Ya, pergerakan udang itu maju 1, mundur 3. Coba tahu kira gitu udang bergerak, dia maju 1, dia mundur 3, ya kan? Maju mundur, maju mundur. Itu orang begitu. Makanya banyak orang Kristen yang tidak berfungsi untuk Yesus Kristus. Itulah tujuan iblis. Iblis tidak bisa merampas apa kita? Status kita. Sebagai anak, dia tidak mungkin merampas. Tidak mungkin. Yang mungkin dilakukan adalah membuat status itu jadi kabur. Bisa tangkap ya? Ya. Brother Kiki selamanya diangkat menjadi anak, tetap anak sampai kekal. Ketika ada tugas yang utama menyampaikan firman kebenaran, nanti dulu kok. Ya. Itu dia jadi kabur statusnya. Iblis selalu bisik di telinga, Nana tidak layak. Betul kan? Ada beberapa bisikan seperti itu. Hati-hati pesan-pesan singkat yang masuk berseliweran di pikiran. Hati-hati. Selalu ada kata yang disusupkan, Nana tidak layak berdiri mengajar. Itu pesan iblis itu. Supaya kita tidak berguna, invalid. Orang Kristen selalu minta dikuduskan, minta diampuni. Itu pesan-pesan iblis. Alkitab mengatakan kamu telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 coba lihat. Ya. Mari kita baca 2-3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus Yesus. Masih ragu? Kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena untuk menguduskan itu darah harus ditumpahkan. Ini kan persembahan tubuh Kristus satu kali untuk selamanya. Jadi kalau kita lebih senang dengar bisikan iblis daripada ya, iblis pandai memanipulasi. Itulah Pak Erik sering mengatakan itu manipulator ulung. Iblis lebih suka menggeserkan skala prioritas dari Yesus kepada skala prioritas organisasi. Ya. Orang lebih taat kepada pemimpin organisasi, aturan organisasi, daripada berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Betul tak? Kalau pihak otorita organisasi gereja mengatakan bro harus di sini, sis harus di sini, biar tugas khotbah harus mengajar firman, nanti dulu
kita tunduk dulu kepada manusia. Baca di mana ya? Ya. Galatia pasal 1 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Theos? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Coba lihat kata hamba. Apa bahasa? Doulos. Coba lihat ini doulos apa? Slave, a bond servant. Budak. Orang yang terikat. Ibu Riri pernah beberapa kali kasih tahu dia nggak usah pakai itu pastor, nggak usah pakai pendeta, pakai itu hamba Kristus. Kita setuju 1000%. Kita sering ditanya di TikTok, bro ini apa? Pendeta atau pastor? Dibilang mana-mana coba mari. Dan yang pusing, yang kita tahu kita hamba Kristus, budak Yesus Kristus. Orang tidak mau, apalagi kalau sudah ngecas, ngedasi, sudah mengkilat sepatunya. Oh, tidak bisa. Kalau tidak disebut gelarnya akan disinggung. Ya. Di situ saya ditanya, bro ini tamatan dari STT yang mana, sudah strata apa? Sakit otak mau jawab macam begitu. Ini ruang diskusi biblikal, bukan ruang diskusi latar belakang pendidikan. Kalau aku masih mau berkenan kepada manusia, cari hormat manusia, aku bukan doulosnya Kristus. Ada yang menarik di sini. Mari kita perhatikan kata per kata. Ini Kristo, doulos Kristo, ya, a servant of Christ. Kristo atau Kristus itu artinya diurapi. Coba perhatikan ini. Ya, ini G5. Kristus artinya apa? Anointed, a man anointed with oil, the Messiah. Jadi kalau orang pakai terjemahan ini, letterlek, ya, itu doulosnya dari Kristus yang diurapi. Jadi kita adalah budak yang diurapi. Mau enggak jadi budak yang diurapi? Karena kita milik Kristus, kita milik Yesus. Jadi kalau kita hanya mau berkenan kepada manusia, maka kita bukanlah budak yang diurapi. Kalau khotbahnya surga tadi yang menyenangkan semua ya.
Ya, yang enak khotbah gula-gula. Makanya saya bicara lantang di TikTok. Banyak sekarang jemaat yang sakit diabetes rohani. Itu fakta. Tahu diabetes rohani? Khotbahnya gula-gula. Ya. Itu khotbah gula-gula itu bertebaran di mimbar-mimbar gereja umumnya. Ya. Tidak lagi pendisiplinan karakter. Tidak lagi bagaimana kita menghidupi kebenaran firman, hidup di dalam kebenaran firman. Kita hidup sebagai orang yang berkuasa atas Basilea yang sudah Tuhan kasih. Ya. Pernah nggak pendeta dengan secara sportif biblikal ya kasih tahu ke jemaat, setiap kita punya Basilea, punya kingdom, wilayah pemerintahan, bagaimana Anda bertindak sebagai king atau queen di wilayah kingdom itu. Kalau ada kingdom, pasti ada kepala pemerintahan. Betul kan? Gitu. Tapi banyak orang Kristen nggak tahu bahwa dia lah kingnya itu. Ya. Atau kalau dia perempuan ya queennya itu. Orang Kristen berpasa bodoh. Banyak orang Kristen juga yang kalau bunglon masih bagus. Ya. Lebih parah dari bunglon apa? Kalau bunglon masih bagus. Itu buru-buru api dah. Ya. Banyak orang Kristen yang kan saya sudah pernah khotbah di sini kan, sudah pernah kasih tahu. Itu amfibi. Tahu? Amfibi. Hidup di dua alam. Sudah tak pernah kasih tahu. Orang Kristen hidup di dua alam. Ya dunia ya oke, ya ke gereja ya oke juga. Oke juga. Ya. Lalu menyanyi, kitalah umat pemenang. Itu dusta itu. Kalau Anda hidup di dua alam lalu nyanyi kitalah umat pemenang itu seharusnya nyanyi kitalah umat penipu. Itu penipu. Makanan keras hanya untuk orang-orang yang sudah beranjak dewasa dan sudah menjadi dewasa. Saya tidak bisa khotbah gula-gula. Ya. Karena itu berbahaya, khotbah gula-gula, kecap nomor 1 itu berbahaya. Anda tidak sehat dalam pertumbuhan rohani. Ya, cengeng saja, tersombong sedikit, tak bela habis. Perasaan terlalu tipis. Tisu kalah. Membayangkan kalau tisu kalah. Ya. Jadi hari ini kita disadarkan bahwa kita punya Basilea. Ya. Pimpinlah wilayah kekuasaan. Ya. Di rumah, di mana saja, di tempat kerja. Pak Erik ada di NC, ya. Pak Erik itu the king, ya. Pak Erik bersaksi bagaimana dia mulai mencerdasi para pengunjung, para member dengan kebenaran.
dia bukan cuma sekedar memperkenalkan produk ya Herbalife, tetapi dia memperkenalkan Yesus Kristus. Karena itu di sana, di rumahnya, kelewatan kalau di rumah kamu takut. Takut apa nih dia? Takut hantu. Itu sudah kelewatan itu banget. Jadi Pak Erik jadi saksi di sana, dia jadi king di sana, di wilayah teritorialnya, wilayah kekuasaannya, basileanya. Tidak ada yang bisa menggertaknya, karena di dalam diri Pak Erik ada apa tadi? Ada double power. Satu apa? Dunamis dan exousia. Kuasa ledak, semangat yang menyala-nyala, dan kuasa mengendalikan, authority. Coba orang ganti itu doa. Seringkali orang kalau sudah kepepet menghadap Tuhan, pakai ancam lagi Pak Tuhan. Tuhan jangan bikin malu Pak kita. Saudara bikin malu Pak Tuhan. Mana lebih berdoa, Tuhan jangan bikin malu Pak kita. Saudara sabar ini. Kan begitu Pak. Iblis paling senang kalau kita jadi pengecut dan pecundang. Baru nyanyi, kita lebih dari umat tenang. Kapan perang? Kapan ada masuk medan pertempuran? Perang Israel dan apa sekarang? Palestina. Hamas. Ya, Hamas. Ya. Coba lihat itu yang turun perang itu cantik-cantik, luar biasa. Semua rakyat Israel adalah prajurit, siap tempur untuk mempertahankan wilayah teritorial mereka. Basilea itu orang kesian itu. Ya. Mereka fasum, gagah dan cantik. Mereka ada di front line. Mereka adalah frontliners, barisan terdepan. Itu yang fasum dan yang cantik. Coba lihat. Kita disebut sebagai pengikut Kristus. Siap. Pengikut yang diurapi. Nggak aku pakai itu bahasa pengikut yang diurapi. Ya. Kristus yang diurapi, Mesaya yang diurapi. Kalau orang kerja cuma bersambut. Saya prihatin dengan kemampuan banyak orang Kristen sekarang. Yang sukanya bersembunyi di zona nyaman, teriaknya hanya di zona nyaman. Ya, gitu. Mereka tidak lebih dari Thomas Tokek mainstream. Ya. Saya berulang-ulang kali mengatakan kalau kadrun masih bagus. Ya. Kadrun, kadal gurun ketika ada ancaman datang. Ya, dia kan bunga kadrun. Begitu ancaman datang, dia tuh ringkas. Dia lari menyelamatkan diri.
ketahuan, nyamarnya ketahuan, lari. Tapi kalau Thomas, tokek mainstream. Tahu apa tokek? Tokek itu ada di tembok-tembok istana. Sudah numpang nempel, berteriak keras. Tahu apa tokek kan? Tokek nempel, ya, besar-besar nempel. Teriaknya nyaring, karena ada di istana. Kalau cuma Kristen Thomas, ya banyak yang bisa. Jadi sekali lagi, marilah kita tahu wilayah Basilea Kingdom, ya, wilayah kekuasaan kita, dan kita harus benar-benar menguasainya. Kita jadi kepala pemerintahannya. Kita punya wilayah pemerintahan dan kita adalah pemerintahnya. Bisa nggak ya? Ya. Ya, inilah yang saya dapat sampaikan, kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sedang bertumbuh ke arah Kristus Yesus. Ya. Pakailah karunia-karunia yang ada padamu. Pakailah segala selengkap senjata dari Yesus Kristus. Oke, kita baca ayat yang terakhir. Efesus pasal 6 ya. Ayat berapa mulai ya? 10. Coba buka dulu. Ya, oke, mari kita baca bersama-sama. Efesus pasal 6 ayat 10 mulai. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Terus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Theos, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Theos, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau diperhatikan ya, supaya kamu, jadi pakai semua supaya pakai perlengkapan senjata supaya dapat mengadakan perlawanan, bukan jadi petugas satpam, jaga-jaga. Satpam itu identik dengan bentungan. Kalau Anda bilang bentungan, itu identik dengan satpam punya, itu senjata tercanggih satpam. Orang Kristen harus dikasih tahu ini, pakai selengkap senjata. Untuk apa pakai? Supaya kita bisa mengadakan perlawanan. Bukan prinsip hansip, jangan menembak sebelum ditembak mati. Kan begitu. Oke, lanjut ke bawah. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ini kebenaran apa disebut sini? Aletheia. Wow. Berikat pinggangkan kebenaran. Aletheia. Kita belajar kebenaran dari Yesus Kristus, sang kebenaran itu. Ikat pinggangkan kebenaran Yesus Kristus. Kita progres belajar.
Jadi segala tipu muslihat iblis itu kita dapat lawan. Jangan tipu muslihat iblis datang kita ya dan amin. Itu mati konyol. Salah satu tipuan dari iblis di mimbar adalah memberi sugesti kepada jemaat. Katakan ya, ada amin, ada haleluya. Biar jemaatnya tidak mengerti sama sekali. Mari ini sugesti. Amin, haleluya. Ya sudah. Karena amin dan haleluya. Ya, amin, haleluya. Siang gitu. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Terus mari kita lihat 2, 3. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Jangan tunggu diserang, orang kelabakan. Ini lihat, kakimu berkasutkan ya, kerelaan untuk memberitakan kabar baik, damai sejahtera. Harus proaktif. Dimanapun Tuhan Yesus taruhkan orang, di sana kita punya wilayah teritorial Basilea untuk melayani. Oke, lanjut. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua api dari si jahat. Sampai di sana dulu. Pakai perisai iman. Iman Kristen isinya apa? Iman Kristen isinya apa? Kristus. Pengetahuan tentang Kristus. Isinya Yesus. Iman Kristen isinya Yesus. Yesus itu logos. Logos itu sifatnya logis atau logikos. Jadi iman Kristen itu adalah logis. Jangan asumsi, jangan baper. Pergunakan perisai iman. Di sana juga mereka bilang mereka punya iman. Di luar sana banyak mereka punya iman. Apa beda iman mereka dengan iman kita? Iman kita based on Kristus, Jesus. Iman Kristen itu logis, masuk di akal. Makanya di Roma 12 ayat 1 dia bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada. lalu Itulah ibadahmu yang suci. itulah ibadahmu ya Sejati. Yang logis. yang logis. Mana terakhir? Jadi kalau ibadah yang tidak logis, nggak usah pakai. Karena kita bilang, ada siapa? Ini karena yang begitu kalau ya dan amin saja ya hasilnya ya. Pokoknya ya dan amin itu pendek itu urusan. Roma 12 ayat 1. Ya, mari ya tolong baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Theos
Aku menyelesaikan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Theos. Itulah ibadahmu yang sejati. Coba lihat di bawahnya. Itulah ya, ibadahmu yang logikos. Betul ya? Logikan. Spiritual of worship. Itu ibadahmu yang logis. Betul nggak? Coba lihat ini. Ya. Ini logikos. Ini logika. Logical. Rasional. Ini yang tidak diajarkan. Jadi di mimbar ini hanya penuh dengan sugesti rohani. Jemaat hanya tahu amin, haleluya. Apalagi pakai getaran. Ada haleluya. Itu langsung kepala jadi besar. Andreken. Ada amin? Jadi ibadah-ibadah kebanyakan sugesti, bukan logis. Persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang logis, yang masuk akal. Kok orang Kristen buang akal? Terima firman Tuhan dengan hati saja. Duh, kacau ini. Makanya pembodokan teologis dari mimbar. Karena memang jemaat sudah disuntik dulu. Neurotoksin disuntik terus. Akhirnya dia menjadi hemotoksin. Dia masuk dalam darah. Racun kalau sudah diisi dalam otak, saraf, dia akan mengalir terus ke dalam darah. Jadi pengkhotbah A, lu jawab langsung amin, baru A itu, karena sudah mengalir dalam darah. H, haleluya, sudah masuk itu. Biar tidak mengerti, biar tidak logis, tetap apa yang dikhotbah. Tetapi karena suntikan neurotoksin dan hemotoksin sudah masuk, maka begitu cepat kita membeo dan membebek. Ya. Maka rasanya untuk yang dewasa rohani, dan saya percaya bahwa kita semua sedang menuju kepada kedewasaan penuh karena Yesus Kristus Bapa kekal kita. Tetaplah belajar, jadi pembelajar. Saya kemarin ke warung Bali, ya ada anak perempuan yang baru masuk